Wakil rakyat harus menunaikan amanahnya sesuai sumpah jabatan sebagai anggota DPR RI, yaitu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena sumpah jabatan itu pula, setiap masa reses, wakil rakyat wajib untuk menemui konstituennya. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Korinbang, Rahmat Gobel, saat mendatangi konstituennya di Gorontalo, Sabtu, pekan lalu. Rakyat jangan cuma dimanfaatkan saat pemilu, jangan jadikan rakyat komoditas politik, tegas Rahmat Gobel. Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Gorontalo, Rahmat menegaskan dirinya selalu penuh selama sepekan berkeliling menemui konstituennya. Rahmat Gobel memberikan bantuan biskuit dan susu untuk balita dan ibu-ibu hamil maupun menyusui untuk mencegah stunting yang masih menjadi masalah di Gorontalo dan Indonesia secara umum. Sesuai dengan kondisi cuaca di setiap akhir tahun, Rahmat Gobel juga membagikan bantuan rompi pelampung untuk nelayan karena sering terjadi musibah nelayan tenggelam diterjang ombak maupun badai, serta jaket anti air kepada pengemudi becak motor di kota Gorontalo. Rahmat menggelar bakti sosial di sejumlah desa antara lain di Desa Moodulio, Kecamatan Bon, dan Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, keduanya di Kabupaten Bon Bolango, Provinsi Gorontalo. Dua kawasan itu perbatasan Gorontalo dengan Sulawesi Utara. Dia juga yakin, seluruh anggota DPR berusaha sebaik-baiknya untuk menunaikan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat, karena rakyat telah memberikan kehormatan kepada wakil rakyat dengan memilih mereka untuk duduk di parlemen. Karena itu sebagai wakil rakyat harus memberikan kehormatan yang sama kepada rakyat yang memilihnya, bukan melakukan serangan fajar saat pemilu, itu namanya mengkhianati dan merendahkan harga diri rakyat sebagai manusia. Karena mereka lahir dalam kondisi mulia dan dimuliakan, bagi umat Islam, saat lahir bayi diazankan di telinga kanan dan dikomatkan di telinga kiri, bagi orang Kristen, mereka disucikan di gereja, ungkapnya. Di sela-sela bakti sosial, Rahmat juga melakukan dialog dengan masyarakat. Para nelayan mengeluhkan harga BBM yang terus naik dan itu memberatkan mereka. Sedangkan petani mengeluhkan naik dan langkanya bibit dan pupuk serta jatuhnya harga produk pertanian saat musim panen. Kami minta hal ini agar ada solusi, kata salah seorang dari petani. Menyikapi aspirasi tersebut, khusus soal pertanian, Rahmat menyatakan, petani dan nelayan agar bersatu dalam wadah koperasi. Dengan bersatu, akan membuat posisi nelayan dan petani menjadi lebih kuat dan lebih mudah dalam berkoordinasi untuk mencari solusi. Petani dan nelayan harus bersatu dalam wadah koperasi. Petani dan nelayan yang kuat akan lebih mudah dalam berjuang. Saya sudah menginisiasi pembentukan koperasi petani. Hal ini akan menciptakan ekosistem pertanian yang sehat, jawabnya. Terakhir, Rahmat Gobel menyatakan bahwa politik yang ia perjuangkan adalah politik pembangunan dan politik kesejahteraan. Kita harus mencari solusi atas berbagai persoalan, bukan ramai dalam berwacana, harus konkret. Petani, nelayan, pengemudi bentor, dan semua profesi bukan hanya menjadi tulang punggung keluarga, tapi tulang punggung bangsa. Bapak dan Ibu semua adalah pahlawan bangsa, ungkap Rahmat Gobel. Sudah ya? Karena tanpa ibu-ibu, tanpa bapak-bapak, ekonomi di Gorontalo ini akan lambat bergeraknya. Oleh karena itu, izinkan saya untuk bisa memberikan kenang-kenangan. Ya, udah ada pernah terima jaket ini? Sudah pernah? Ya itu rezeki kalian lah. Ya udah, ambil aja. Dikasih kakak lo lah, tolong serahkan. Dua lagi. Kegiatan bakti sosial yang untuk memeriksa kesehatan masyarakat. Memang ini tidak sekaligus, akan ada beberapa tempat nanti akan dilakukan cek kesehatan ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya.